Halo Kumaha Damang, selamat tahun baru untuk kita semua. Awali tahun 2024 Anda dengan menyimak berita Bandung bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Menteri Kesehatan ingatkan masyarakat untuk mencegah penularan penyakit COVID-19 di masa liburan tahun baru. Pengelola Jalan Tol Jakarta Cikampek 2 Selatan menggelar simulasi penanganan kecelakaan antisipasi penanganan darurat saat liburan tahun baru. Di sela liburan tahun baru, puluhan anak dan remaja Putri Tasikmalaya antusias mengikuti pemilihan Putri Kebaya. Kita ke informasi pertama. Menteri Kesehatan meminta masyarakat mencegah penularan penyakit COVID-19 selama libur Natal dan Tahun Baru. Pemerintah juga menyediakan 4,5 juta dosis vaksin untuk menghadapi varian COVID-19 yang baru. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin angkat bicara soal lonjakan kasus COVID-19 di tanah air pada masa liburan Natal dan Tahun Baru. Ditemui di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Menteri Kesehatan meminta warga untuk menerapkan protokol kesehatan di masa liburan Nataru. Hal ini untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah kasus COVID-19 varian baru, yakni JN1 yang datang dari luar negeri. Ia berharap dengan menerapkan protokol kesehatan bisa menekan angka kasus positif COVID-19. Selain itu, warga juga diajak untuk melakukan vaksinasi kembali, terutama bagi mereka yang sudah 6 bulan lebih menerima vaksin. Kemenkes memastikan ketersediaan stok vaksin mencapai 4,5 juta dosis. Itu COVID itu naiknya bukan karena terpengaruh liburan atau lebaran. Naiknya pasti ada varian baru. Nah ini varian sama Omicron, cuma ada subvariannya bukan varian satu. Itu datang dari luar. Naik ada varian baru. Nah varian ini kita lihat biasanya penyebarannya gimana, fatalitasnya gimana. Ini fatalitasnya sama varian Omicron itu rendah. Jadi menyebabkan kematiannya rendah. Memang penularannya rendah. Jadi kita mesti ngapain? Nomor satu, kalau kita batuk atau tetangganya batuk-batuk, itu mengurangi resiko. Kalau kita banyak penyakit komorbidnya, lebih baik kalau sudah 4 bulan terakhir vaksin, divaksin sekali lagi supaya imunitasnya lebih baik. Di masa Natal, libur Natal dan Tahun Baru terjadi mobilisasi yang cukup tinggi, sehingga penggunaan masker hingga vaksinasi untuk memperkuat kekebalan tubuh diperlukan untuk menekan angka kasus positif COVID-19. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Sebelum pergantian tahun, pengelola Jalan Tol Jakarta Cikampek 2 Selatan menggelar simulasi penanganan kecelakaan dalam tol. Tol Jakarta Cikampek 2 Selatan akan difungsikan secara darurat jika arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek padat. Petugas gabungan PT Jasa Marga, Basarnas, dan Korlantas Polri menggelar simulasi penanganan kecelakaan di ruas tol fungsional Jakarta Cikampek 2 Selatan, wilayah Sadang, Purwakarta. Simulasi dimulai dari petugas patroli yang datang ke lokasi lalu memasang rambu peringatan dan memadamkan titik api yang menyala di sekitar kendaraan serta tidak lupa memberikan pertolongan pertama pada korban. Pada simulasi tersebut, 3 kendaraan terlibat kecelakaan dan salah satunya masuk ke dalam jurang. Petugas Basarnas yang datang ke lokasi membantu evakuasi para korban yang masuk ke dalam jurang. Korban berhasil dievakuasi lalu dibawa ke rumah sakit. Simulasi penanganan kecelakaan tersebut digelar menjelang difungsikannya ruas tol Jakarta Cikampek 2 Selatan saat arus mudik atau balik libur panjang Tahun Baru 2024. Ini merupakan kesiapsiagaan dari Basarnas dan Jasa Marga, artinya pemerintah hadir mengantisipasi, apalagi ini dalam kondisi Natal dan Tahun Baru yang di mana aktivitas tentunya transportasi jalur darat ini akan padat. Ini juga ada teman-teman dari pihak kepolisian, adalah bentuk sinergitas kita untuk kesiapsiagaan bagaimana pemerintah ini mengantisipasi apabila terjadi insiden di jalan raya.
Ruas tol Jakarta Cikampek 2 Selatan akan difungsikan secara situasional saat arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek padat musim libur panjang tahun baru. Diharapkan para pengendara saat melintas di ruas tol fungsional Jakarta Cikampek 2 menjaga kecepatan dan mengikuti rambu yang telah dipasang karena ruas tol ini belum rampung sepenuhnya. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Wisata pantai masih menjadi primadona saat momen liburan. Salah satu pantai di Indramayu dipenuhi ribuan pengunjung selama libur Natal dan pergantian tahun. Sejak pagi, ribuan pengunjung sudah memadati Pantai Bali alias Balongan Indah yang berada di Kecamatan Balongan, Indramayu. Wisata khas pesisir dengan pemandangan laut terbuka masih menjadi primadona. Pengunjung yang datang pun tak hanya dari Indramayu saja, tapi juga dari Cirebon dan Jawa Tengah. Umumnya, pengunjung yang memadati area pantai ini sengaja datang ke tepi laut untuk mengisi waktu cuti bersama Natal yang bertepatan dengan libur sekolah. Selain bermain air laut dan pasir, sejumlah fasilitas seperti perahu, spot selfie menjadi sasaran pengunjung untuk bermain terutama bagi anak-anak. Tak sedikit pengunjung yang membawa anggota keluarganya untuk menikmati waktu liburan bersama. Kebetulan emang liburan ke rumah kakek saya, jadi karena deket jadi sekalian aja sih ke sini gitu. Apa sih yang paling menarik di Pantai Bali ini, Pak? Karena bukan cuma pantai aja ya, dia banyak spot foto juga sih. Jadi kayak ya udah ke sini aja gitu. Nah, untuk tiket masuknya sendiri gimana? Murah atau terjangkau lah. terjangkau? Oke. Berarti selain bisa menikmati pantai, banyak spot fotonya juga ya, Bos? Iya benar-benar banget. Kesini sama siapa aja? Sini sama keluarga saya sih, kakek saya, mama saya, adik-adik saya gitu. Dari catatan pengelola, tercatat lonjakan kunjungan hingga 70% sejak H-1 sebelum Natal. Lebih dari 2.000 pengunjung mengisi waktu liburannya di pantai yang letaknya tak jauh dari area kilang minyak Balongan ini. Di H-1 sebelum libur Natal dan Tahun Baru, kita sudah dikunjungi ribuan pengunjung yang datang ke Pantai Bali. Kalau dibandingkan dengan hari-hari biasa ada kenaikan 70% lah di Pantai Bali ini. Untuk hari ini sendiri, Pak, ada berapa ribu, Pak, total sampai siang ini? Ya, sampai tercatat di tiketing kita sudah masuk kurang lebih 2.000-an orang. Meski libur Natal telah berakhir, pengelola memprediksi masih akan terjadi lonjakan kunjungan mengingat libur sekolah belum usai. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu.